السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du, Bapak-bapak hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid At-Taqwa yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih dapat berkumpul, bermuajahah, bertemu kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka kita bersama-sama ta'lim, bersama-sama ngaji. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas duduknya kita di masjid ini, hadirnya kita di masjid ini, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosa kita. Allah akan tambahkan wawasan, pengetahuan serta ilmu yang bermanfaat dan senantiasa kita mendapatkan limpahan barokah serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tak dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga pengikutnya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahmati Allah, mari kita lanjutkan kajian kitab Hadis Arba'in atau 40 hadis karya Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Insyaallah pada kesempatan ini kita sampai di hadis yang ke-31. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Al-Hadisul Hadi wa Salasin. Hadis yang ke-31. An Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu. Riwayat dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ia berkata, Ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila aku amalkan, niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia juga akan mencintaiku. Faqala, lalu Nabi bersabda, Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan nas. Dan zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi manusia, niscaya manusia itu akan mencintaimu. Hadisun hasanun, hadis hasan, rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu. Ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan yang lainnya biasa hasanah dengan sanad-sanad yang baik. Hadirin rahmati Allah, diceritakan dalam hadis ini bahwasanya ja'a rajulun ilan nabi. Datang seorang laki-laki. Nah, ini tidak disebutkan siapa yang datang ini. Yang jelas yang datang ini rajul, seorang laki-laki. Cuman tidak disebutkan siapakah dia, ya, namanya siapa, orang mana, ya, dari mana datangnya, ini tidak jelaskan. Tentu tidak terlalu penting bagi kita untuk meneliti, mengetahui siapa orang yang datang kepada Nabi itu. Ya, kita sibuk bisa mencari namanya, orang mana dan seterusnya. Ya. Bagi kita orang awam tidak terlalu penting. Ya. Berbeda dengan orang yang mungkin peneliti hadis, ya, mungkin perlu juga untuk mengetahui, ya, siapa laki-laki. Tetapi itu tidak hanya pendukung saja, ya, hanya sekedarnya, bukan secara mendetail, menyibukkan diri mencari nama orang yang datang kepada Nabi itu, siapa gerangan, orang mana, dan gitu ya. Nah, intinya pada redaksi, ya.
yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pertanyaan dari orang tersebut. Itu intinya sebenarnya. Ya. Dan sebenarnya ya kita juga memahami laki-laki yang datang itu sudah pasti adalah seorang sahabat. Nah, ya. Kenapa seorang sahabat? Ya karena dia datang kepada Nabi, bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan dia beriman kepada Nabi. Itulah definisi sahabat. Ya. Berarti dia itu memang seorang sahabat. Ya. Namanya siapa? Ya, nanti bisa diteliti masing-masing. Tapi kata ulama tidak terlalu penting. Ya. Nah, laki-laki ini dia bertanya kepada Nabi. Dan tentu ketika sahabat bertanya kepada Nabi itu bukan hanya sekedar pertanyaan. Bukan hanya bertanya lalu mendapatkan jawaban, ya sudah. Sekedar pengetahuan. Tidak. Akan tetapi dia bertanya benar-benar ingin mengetahui dan diamalkan. Itulah bagian daripada ilmu. Karena pertanyaan itu kan macam-macam. Orang bertanya itu macam-macam. Ada dia bertanya memang benar-benar tidak mengerti, tidak mengetahui, dan ingin mendapatkan pengetahuan itu. Cuman setelah mendapatkan pengetahuan gak diamalin. Itu sekedar teori, menambah wawasan doang. Nah, ada juga orang yang memang bertanya, kemudian mendapatkan jawaban dan dia amalkan itu. Dia amalkan. Nah ini yang bagus seperti itu. Ada juga pertanyaan itu sebuah pengetesan. Ngetes. Coba orang ini ditanya, tahu enggak jawabannya? Oh, ini ketika seorang murid bertanya kepada kepada gurunya, tujuannya niat adalah ngetes, wah ini murid kurang ajar. Ya, gurunya dites, akhirnya dibanding-bandingkan. Ya, lalu ketika gurunya tidak mengerti jawabannya, wah, nah ini yang menganggap gurunya itu kurang wawasan, kurang pengetahuan. Wah, akhirnya pindah cari guru lain lagi, misalnya. Nah, ini tercela seperti itu ya. Kemudian ada juga pertanyaan itu untuk mengajarkan kepada yang lainnya. Sebenarnya dia sudah tahu, sudah mengerti. Cuman dengan pertanyaan itu agar orang lain juga mengerti gitu. Nah, niatnya seperti itu sebagai sebuah pengajaran. Nah, ini boleh. Seperti ketika hadis Jibril ya, Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Padahal ya Jibril sudah mengerti. Makanya ketika dijawab oleh Nabi Muhammad, Jibril mengatakan, "Sodakta, kamu benar." Berarti kan sudah ngerti, sudah tahu. Tapi tujuannya adalah agar ya, sahabat-sahabat Nabi, kaum muslimin mengerti. Tujuannya untuk mengajarkan kepada yang lainnya tentang agama. Ini boleh seperti itu. Ada juga pertanyaan yang dengan pertanyaan itu lalu akan diketahui amalannya. Sehingga orang-orang pada tahu dan orang-orang pada memujinya, pada kagum. Lah ini tercela ini. Riya berarti atau sum'ah dengan pertanyaan itu sehingga orang lain tahu tuh, amalan kita itu begitu tuh. Amalan kita itu setiap bangun malam, puasa yang seharusnya itu sirri tidak diketahui oleh orang lain, dengan sebab kita bertanya, pertanyaan untuknya itu akhirnya orang tahu bahwa amalan kita itu setiap malam bangun malam qiyamul lail. Akhirnya kita merasa bangga. Nah itu riya, sum'ah gitu. Nah, tercela juga. Ada juga, ini banyak bentuk-bentuk pertanyaan itu. Ada juga pertanyaan, tapi justru memberatkan dia sendiri. Ada model seperti itu. Ngeyel. Bukan untuk diamalkan, justru ngeyel terus akhirnya menjadi berat. Ya, seperti yang dilakukan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, untuk mengetahui kasus pembunuhan ini, ya, maka
mereka datang kepada Musa untuk memohon petunjuk kepada Allah, kepada Tuhannya agar diketahui itu. Kemudian ketika Nabi Musa sudah bermunajat diperintahkan untuk menyembelih sapi. Tapi mereka ngeyel. Sapi yang gimana? Ya sudah begitu dijawab lagi, ngeyel lagi. Warnanya apa? Wah, sehingga akhirnya memberatkan dia sendiri. Itu ada misalnya kita bertanya misalnya, tapi justru memberatkan kita sendiri. Misalnya seorang murid bertanya kepada gurunya untuk misalnya yang terkait dengan katakan satu zikir lah misalnya itu. Minta zikir ya, biar tenang hatinya. Kata gurunya, ya udah kamu baca la haula wala quwata illa billah. Ya. Lalu kemudian nanya lagi. Ya, berapa kali? Berapa kali? Dijawab 100 kali. Terus nanya lagi, perlu puasa enggak Pak Ustaz? Ya udah puasain, dipuasain suruh puasa. Kapan waktunya untuk mengamalkannya? Tengah malam. Walah kan akhirnya memberatkan dia sendiri. Harusnya ketika guru sudah memberikan la haula dibaca udah baca udah. Ya, enggak terikat dengan jumlah, enggak terikat dengan waktu, enggak terikat dengan harus puasa kan begitu. Karena dia ngeyel, ya, nanya lain-lain udah. Akhirnya memberatkan dia sendiri. Nah itu ya, jadi itu bentuk-bentuk pertanyaan. Ya, bentuk-bentuk pertanyaan. Oleh karena itu kita dilarang ketika bertanya justru akan memberatkan kita sendiri. Nah, oleh karena itu juga dalam hadis katakan penyebab kerusakan Bani Israel dulu itu ya karena banyaknya bertanya kepada nabinya. Ngeyel istilahnya. Nah, dalam hadis ini ja'a rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bertanya, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin. Tunjukkan kepadaku satu amalan, idza amiltuhu, apabila aku amalkan, ahabbani Allah wa ahabbanin nas. Niscaya Allah akan mencintaiku dan manusia juga mencintaiku. Oh, ini pertanyaan yang berat ini. Pertanyaan yang luar biasa ini. Ini orang minta amalan kepada Nabi agar dengan amalan itu dia akan dicintai oleh Allah, dicintai pula oleh manusia. Ilmu pelet ini Pak. Ini minta ilmu pelet ini. kalau ilmu pelet kan begitu ya dalam paranormal ya pelet. Bagaimana caranya agar orang itu mencintai kita. Ya kalau peletnya ke dukun misalnya kan itu ya. Kalau peletnya ke dukun paranormal, ayo di pelet dengan mantra-mantra, ajian semar mesem, ajian jaran goyang, kan begitu kan? Ajian semar nangis, semar nongkrong, semar mendem. nanti digendam itu orang itu. Mungkin melalui boneka atau bagaimana dimantrain sehingga ketika kena orang yang dipelet itu udah tuh nggak bisa tidur, nggak bisa makan, selalu terbayang-bayang ya, padahal mas sebelumnya benci, itu tandanya tuh, tandanya sebelumnya nggak seneng, nggak ada rasa demen, nggak apa-apa, bahkan benci, tiba-tiba wah ini sudah tiba-tiba dia terbayang-bayang dan kepengen ketemu, kepengen berjumpa terus gitu, perasaannya pengen jumpa gitu, wah ya udah berarti dia kena pelet itu. Nah, itu hati-hati seperti itu. Itu setelah pelet itu seperti itu. Sehingga dia akhirnya nggak bisa tidur, pengen ketemu aja. Pengen ketemu, tergila-gila. Nah, itu ya. Nah, itu perdukunan gitu ya. Gitu. Gimana kalau misalnya mintanya kepada Allah? Misalnya kita nih mintanya kepada Allah dengan doa, ya. Barangkali dengan ayat Al-Quran, wasilah ayat Quran yang berkaitan dengan mahabbah misalnya. Ya, misalnya ya
Seperti ayat Nabi Yusuf misalnya. Ya. Apa itu? Ayatnya itu eh, ya abad inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin misalnya. Ya. Itu kan ketika Nabi Yusuf bermimpi diperlihatkan dengan 11 bintang yang tunduk sujud. Misalnya begitu. Atau ketika Nabi Yusuf itu diperlihatkan misalnya di depan kaum wanita, ya, falamma ra'aynahu akbarna wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basan in hadza illa malakun karim. Itu kan sehingga para wanita itu melihat Yusuf itu enggak terasa sambil mengupas apel itu jelas tersayat ininya tangannya. Saking kagumnya memandang Yusuf itu, ya. Nah, itu kata ulama itu bisa juga dijadikan sebagai wasilah, ya. Wasilah untuk tadi urusan mahabbah, ya. Urusan mahabbah. Apa boleh seperti itu? Nah, kalau kita mintanya kepada Allah, kembali ya. Mintanya kepada Allah. Nah, tentu ya Allah maha kuasa. Allah yang maha memberikan kebaikan dan menolak keburukan. Ya. Cuman persoalannya tujuannya apa? Nih kita nih tujuannya ngapain? Kalau misalnya orang itu sudah demen sama kita, katakan wanita, untuk apa? Urusan syahwat, dosa. Untuk mempermainkannya, ya dosa. Bahkan menggunakan ayat Quran untuk melakukan perbuatan dosa. Itu sudah dosa besar. Sudah merendahkan, menghinakan Al-Quran. Tapi kalau misalnya barangkali ya minta kepada Allah agar ya untuk dinikahi misalnya. Ya, untuk dinikahi misalnya. Ya barangkali ya tujuannya ya baik, tapi ya sekali lagi hati-hati manakala tadi itu tujuannya untuk urusan syahwatiyah. Ya, tetap tidak dibenarkan. Intinya minta kepada Allah. Nah, dalam hadis ini laki-laki minta amalan yang kalau dilakukan itu, lain udah mencakup suruhnya. Ini ilmu pelet beneran ini mah. Ya. Pelet hakiki. Biar dicintai Allah. Oh ini, ya, biar dicintai itu yang harus kita amalkan. Ya, jangan mencari cinta manusia, tapi cintai ya, agar Allah mencintai. Lalu Nabi memberikan petunjuk, ya. Apa kata Nabi? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Ini amalannya. Zuhudlah engkau di dunia, zuhudlah terhadap dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Wah, ya. Jadi kalau kepengen dicintai oleh Allah, maka zuhudlah kita terhadap dunia. Apa itu zuhud? Zuhud itu secara sederhana definisinya adalah tarkud dunya li ajlil akhirah. Meninggalkan dunia untuk akhirat. Kalau bahasa kitanya mungkin anti dunia. Kalau sekedar anti dunia, itu nanti pemahamannya bisa negatif. Ya. Makna zuhud itu memang anti dunia, tetapi bukan berarti kita tidak bersentuhan sama sekali dengan kesenangan dunia, bukan. Sehingga kalau orang mau zuhud, maka dia harus miskin, berpenampilan yang lusuh, berpenampilan yang sederhana, jalan kaki, tidak pakai sendal. Nah ini pemahaman yang keliru. Sehingga akhirnya seolah-olah Islam mengajarkan kemiskinan, menganjurkan kemiskinan. Kenapa? Kan buktinya ada perintah zuhud. Ya. Yang mana zuhud itu artinya anti dunia, nggak doyan sama dunia, nggak senang sama dunia, sehingga benar-benar ditinggalkan. Dalam hal berpenampilan pun, dalam hal berkendaraan, rumah, Nah ini sekali lagi ya definisi atau pemahaman yang keliru. Ya. Jadi anti dunia itu maksudnya adalah tarku hubbid dunia. Meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Itu yang dimaksud. Jadi beda dengan anti dunia dengan meninggalkan kecintaan terhadap dunia. Itu beda.
Ya bisa saja kalau anti dunia itu benar-benar tadi seperti itu, totalitas meninggalkan dunia sana. Tapi kalau tarku hubbid dunya, meninggalkan kecintaan terhadap dunia, ini maknanya bahwa jangan sampai hubbud dunya itu masuk ke dalam hati kita. Ya. Artinya bahwa silahkan kita memiliki dunia, tapi sebatas di tangan saja. Kalaupun kita punya duit sebatas di kantong, di dompet. Kalau kita punya kendaraan, ya sebatas di garasi. Jangan dimasukin ke hati, nggak muat. Di garasi, tempat garasi. Ya. Jangan sampai ditempatkan di dalam hati. Ya itu. Itu mana zuhud. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, zuhud itu adalah bagaimana ya dunia itu hanya sebatas di tangan, tidak sampai ke dalam hati. Nah, itu maknanya ya. Jadi meninggalkan hubud dunia. Maka kita dipersilahkan istilahnya kalaupun mencari kehidupan dunia ya li ajlil akhirah, untuk tujuan akhirat. Ya. Kita nggak dilarang jadi orang kaya, tidak dilarang kita memiliki kendaraan, memiliki rumah mewah, rumah gede, ataupun memiliki duit yang banyak, tidak dilarang. Yang dilarang itu manakala dunia tadi ya, bukan untuk akhirat, itu dilarang. Ya. Kalau kita salurkan untuk akhirat, lah itulah digunakan di jalan Allah, dipergunakan untuk ibadah, untuk bersyukur, untuk ridha Allah. Nah itulah makna zuhud. Sehingga nggak ada di hatinya itu kecintaan terhadap dunia, sekalipun orang kaya, nggak ada, nggak demen sama dunia. Dunia itu ya tadi itu sebagai sarana saja, sebagai wasilah. Justru terkadang orang miskin juga terjangkit penyakit hubud dunia. Orang miskin, Pak, nggak punya apa-apa, ya. Justru bisa saja terjangkit penyakit hubud dunia. Apa buktinya? Sama saja, dia hidup miskin. Tapi hatinya dia demen sama dunia, sehingga rakus. Dia mencari harta dunia siang malam, peras keringat, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Naik gunung, turun gunung, lautan luas diseberangi, hutan lebat ditebangi. Ya. Sehingga waktunya digunakan untuk mencari dunia. Rakus. Akhirat dilupakan. Sudah begitu susah payah mencari dunia, nggak kena lagi. Orang babak belur tah. Sudah pontang-panting tapi tetap masih miskin. Nah, ya udah tuh. Nah, ya, itu namanya rakus. Ada hubud dunia. Ya. Sekalipun orang itu miskin. Jadi urusannya sebenarnya adalah hati. Bagaimana kita itu menghindari cinta terhadap dunia. Ya, gitu. Karena hubud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu pangkal dari segala perbuatan dosa. Nah, jadi sekali lagi makna zuhud itu jangan dipahami orang yang zuhud itu benar-benar anti dunia lalu kemudian harus hidup miskin, harus hidup fakir. Ya, ketika ada kiai misalnya, punya kendaraan, rumahnya gede misalnya, wah ini kiai enggak zuhud. Kiai cek sugih, ya. Ya. Syekh je seorang syekh je hidupnya mewah, wah, menuduh yang macam-macam. Dalam dunia tasawuf, ya ini khususnya ajaran zuhud itu memang ditekankan. Tetapi dalam tarekat Syadziliyah yang didirikan oleh Al-Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, ini rada aneh. Beliau itu justru seorang mursyid, seorang asyikh, ya, pengajar mengajarkan murid-muridnya. Beliau itu justru penampilannya ya penampilan necis terus mewah. Diceritakan, diriwayatkan kalau berkendaraan kudanya itu kuda paling mahal. Kudanya itu naik kuda itu. Bajunya jadi jubah yang mentereng paling mahal, yang beda dengan yang lainnya gitu. Ya. Tapi ya itu.
Jadi ya bukan untuk kemewahan, bukan untuk pujian, tapi dalam rangka mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ini merasakan mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Kalaupun ada yang meminta ya dikasih. Jadi bukan pelit. Justru kedermawanannya juga, kedermawanan itu. Karena mengajarkan bagaimana kita berbagi pada orang lain itu ya tentu dengan harta kita. Lah bagaimana kita akan berbagi kalau nggak punya duit? Bagaimana kita akan zakat? Bagaimana kita akan sedekah infak? Bagaimana kita akan haji? Enggak punya apa-apa. Nah, jadi arahnya ke sana. Jadi arahnya mensyukuri nikmat Allah dan dengan cara harta itu sebagai wasilah. Nah, itu ya. Itu jadi mana zuhud, jadi salah pahami. Maka kalau orang itu menghindari kecintaan terhadap dunia, nah, hasilnya Allah akan mencintainya. Allah demen. Sebenarnya ada juga sih cara-cara lain yang disebutkan dalam hadis itu kalau ingin dicintai oleh Allah. Seperti misalnya dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sehingga aku mencintainya. Ada amalan lain, hadir rahmati Allah, agar kita mendapatkan cintanya Allah. Yaitu dengan kita memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya sebenarnya ada korelasinya sih dengan zuhud itu juga. Maknanya zuhud itu di antara ajarannya adalah yaitu kita memperbanyak amalan-amalan sunnah. Gitu. Jadi bukan untuk mencari kesenangan dunia, tapi bagaimana kita mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memperbanyak amalan-amalan sunnah. Ya, itu ya. Jadi itu cara kita agar dicintai oleh Allah Taala. Nah yang kedua, bagaimana caranya? Amalan apa agar kita dicintai oleh manusia? Nabi menjelaskan wazhad fi ma 'indan nas yuhibbakan yuhibbukan nas ya. Ya zuhudlah terhadap apa yang ada di sisi orang lain, di sisi manusia. Niscaya orang lain itu akan mencintaimu. Nah ini caranya. Kalau kita ingin dicintai oleh manusia, dicintai oleh orang lain, ya, caranya juga sama, zuhud. Zuhud terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Artinya kita jangan sampai ya hati kita itu ada iri dengki, ada selalu ngorek-ngorek ya dengan apa yang dimiliki oleh orang lain ya. Nah, maka insya Allah kita akan dicintai oleh manusia ya. Buang jauh-jauh penyakit hasud. Jangan irian terhadap milik orang lain. Kadang kan kita ini Pak, yang namanya manusia kan potensi ini terjangkit penyakit iri. Namanya juga berhubungan bermuamalah antar keluarga, tetangga, masyarakat kan satu sama lain. Itu beda-beda ini ya. Beda-beda status sosialnya, beda kedudukannya, beda rezekinya. Sehingga kita ini potensi terkadang iri dengan orang lain tuh. Ya. Iri nggak seneng ketika orang lain mendapatkan kenikmatan. Ketika saudara kita mendapatkan kenikmatan. Ketika kawan kita misalnya mendapatkan kebahagiaan, kita nggak senang hatinya. Ini itu penyakit iri. Nah, penyakit iri. Jadi selalu mikirin orang lain, nggak senang dengan kebahagiaan orang lain. Tetangga beli kompor, kita yang kepanasan. Tetangga beli kulkas, kita yang kedinginan. Tetangga beli mobil, kita yang panas dingin, gemeteran terus. Tetangga berangkat haji 2 kali, 3 kali, waduh, bodrek entek nih warung. Pusing terus. Ya. Kepalanya pusing terus, kenapa? Karena mikirin orang lain. Selalu ngorek-ngorek. Nah ini. Jadi orang kalau sudah irian seperti itu, ya akhirnya hatinya ada kebencian, suudzon, buruk sangka. Nah itu. Ya. Bagaimana orang lain akan mencintai kita? Wong kitanya saja benci terhadap orang lain itu. Karena itu, ya, jauhkan, zuhudlah terhadap apa yang ada atau yang dimiliki oleh orang lain.
Ya, kita berlapang dada, senang gitu ya. Jangan suka irian. Allah itu tidak akan keliru ketika memberikan rizki. Ya, nggak bakal keliru, Pak. Semua sudah ada takarannya. Kita ini beda-beda, nggak sama. Allah kasih rezeki beda-beda. Kita punya anak 5, apakah sama rezekinya? Beda. Beda. 5 anak, sekalipun dari ibu bapak yang sama, tapi dalam urusan rezeki berbeda. Ya. Yang satu jadi tentara, yang satu jadi kiai, yang satu jadi polisi, yang satu jadi karyawan, yang satu jadi maling. Beda-beda tuh. Rezekinya macam-macam. Jadi tidak usah iri. Berzuhudlah. Ya. Yakinlah Allah Subhanahu wa taala itu telah membagi kita rezeki. Ya. Jangan khawatir. Nah, ini orang kalau kita ya iri kepada orang lain, ya, akhirnya suudzon. Yang parah itu suudzon kepada Allah. Itu bisa menggelincirkan keimanan. Berburuk sangka kepada Allah. Menganggap Allah itu tidak adil. Awas, hati-hati ini urusan hati. Kadang ya kita ya dalam urusan dunia ya, iya ya, perasaan Allah ini kok nggak adil amat. Ya. Kenapa? Giliran kita yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin pengajian, hidupnya susah terus. Ya. Hidupnya susah, hutang gak kebayar-bayar. Tapi giliran temennya, tetangganya, nggak pernah sholat, jarang-jarang sholat, cuma juga Jumatan doang. Puasa sering ditinggalkan, pengajian, seneb pengajian. Ya. Muntah kalau pengajian itu, saking nggak doyannya. Ya. Nggak pernah melakukan kebaikan misalnya, gitu. Tapi kok hidupnya rezekinya melimpah. Hidupnya kayaknya senang, sejahtera. Nah, hingga timbul hati kita itu suudzon kepada Allah. Ini gimana sih? Gimana sih? Kayaknya Allah ini salah ngasih rezeki. Kok nggak adil amat kayaknya? Lain ya. Akhirnya tergelincir tuh keimanannya sudah tuh. Jadi keimanannya bisa tergelincir. Ya, karena suudzon kepada Allah, akhirnya udah ditinggalkan. Kalau gitu males lah ibadah terus. Hidup miskin baik. Jadi bosan jadi orang miskin. Bosan jadi orang susah. Ya, lari ke Gunung Kawi. Cari toyol. Pesugihan dah. Nah, ini sudah bersekongkolan dengan setan. Nah, itu. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman mensikapi kondisi kehidupan itu dengan syukur dan sabar. Udah itu udah kuncinya. Ketika diberikan nikmat, ya bersyukur. Ketika diberikan musibah, kesulitan, dia bersabar. Dan bukan berarti ketika kita diberikan kesusahan, kemiskinan, Allah membenci kita. Jangan salah paham. Sebaliknya ketika kita mendapatkan kekayaan, kesenangan, kebahagiaan, kita mengklaim Allah mencintai kita. Jangan salah paham. Belum tentu. Kalau opini orang kafir memang begitu. Pikiran orang kafir begitu. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Adapun orang manusia yang diberikan oleh Allah kenikmatan, dimuliakan, ya. Lalu dia berkata, Rabbi akraman. Tuhanku telah memuliakanku. Anggapannya begitu. Itu orang kafir anggapnya seperti itu. Tapi sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Ketika manusia itu diuji dengan kekurangan rizki, kesempitan rizki, lalu dia berkata, Rabbi ahana, Tuhanku telah menghinakanku. Ya. Nah, itu anggapan orang-orang yang tidak beriman seperti itu. Kalau sekali lagi, kalau orang yang beriman tidak demikian. Justru susah, senang, kaya, miskin itu adalah ujian.
Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Itu sikap orang beriman. Sekali lagi, ya, hidup susah senang, ya, kaya miskin, itu adalah ujian. Ya. Diuji oleh Allah dengan kekayaan, dengan kesenangan, bersyukur tidak. Diuji oleh Allah dengan musibah, dengan kesusahan, sabar tidak. Yang hebat lagi, ketika diuji dengan musibah, dia bersyukur. Oh, hebat ya. Ya, ketika diuji dengan kemiskinan, alhamdulillah. Ya, dengan rasa sakit, alhamdulillah. Anaknya mati, alhamdulillah. Istrinya mati, alhamdulillah. Kawin maning. Bersyukur pada Allah ya. Tapi maksud adalah sikapnya ya. Sikapnya, bukan ngomong alhamdulillah sekencang-kencangnya, tidak. Tapi sikapnya. Bersyukur kepada Allah. Nah inilah ya Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Jadi intinya ini dalam hadis ini, siapa yang ingin dicintai oleh Allah, maka berzuhudlah terhadap dunia. Siapa yang ingin dicintai oleh manusia, maka zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Nah itu, ini ilmu pelet ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman. Barangkali ini saja, kita cukupkan dulu. Silahkan kalau perlu tanyakan, yuk katakan. Barangkali bukan Islam itu mengharuskan kita kaya, jadi kita itu tidak diharuskan kaya, ya. Kalau diwajibkan, diharuskan kaya, nah ini nanti tidak ada keseimbangan dalam kehidupan. Sedangkan Allah sudah menciptakan kita itu berpasang-pasangan, laki, perempuan, kaya, miskin. Itu sudah fitrah, ya, sunnatullah. Yang diwajibkan itu adalah kita berusaha. Ya, yang diharuskan kita adalah bekerja, berusaha. Masalah kaya dan miskin, Allah yang memberikan rezeki. Itu barangkali ya. Jadi makanya Nabi tunjukkan itu dengan berbisnis. Khadijah berbisnis, para sahabat juga berbisnis. Artinya itu kewajiban. Kita berusaha mencari fadl Allah, dan dengan niat tujuan untuk bekal akhirat, ya. Tujuannya untuk sarana, ya, bukan tujuan utama kesenangan dunia. Itu yang perlu dipahami. Bahkan Nabi SAW sendiri dalam sebuah doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin dan matikan aku dalam keadaan miskin. Nabi mohonnya begitu. Ya. Cuman kita aja yang nggak mau ngamalin doa itu. Ya, nggak ada yang berani itu Pak, termasuk ustadznya. Nggak berani. Terus terang nggak berani saya ngamalin doa itu. Nggak berani itu. Khawatirnya sudah miskin masuk neraka. Ya, masih mending kaya. Ya, kaya masuk surga. Jadi keharusan kita adalah sekali lagi adalah untuk ikhtiar, berusaha. Itu pun tujuannya adalah untuk sarana mengantarkan kebahagiaan akhirat. Jadi bukan tujuan utama mencari kekayaan, kesenangan duniawi. Ya, adapun masalah kaya dan miskin itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, turun Pak. Ini ada korelasinya dengan hadis yang kita bahas ini sebenarnya. Wabtaghi fima ataqallahu dar akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita diperintahkan untuk mencari, ya, dalam hal ini adalah kebahagiaan akhirat itu. Tapi jangan lupa nasibaka fid dunya, ya. Jangan lupa terkait dengan urusan dunia juga. Kenapa akhirat didahulukan? Ini karena memang sebagai tujuan utama. Sebagai tujuan utamanya adalah kita nanti semuanya dikembalikan kepada akhirat. Nah, untuk mencari, membekali kita perjalanan ke akhirat, ya tentu melalui kehidupan dunia. Oleh karena itu, walatan sanasi baka minat dunia. Jangan lupakan dunianya dengan tujuan untuk bekal ke akhirat, begitu. Jadi bukan jangan lupakan dunia, akhirnya kita mandek di dunia, akhirnya berkutik pada kesenangan dunia, itu celaka nanti. Tetap tujuannya adalah untuk akhirat. Ya, jadi memang ada korelasi yang tadi terkait zuhud. Nah, ini makna zuhud itu seperti itu. Bagaimana kita
tidak mencintai dunia. Dunia itu hanya sebagai sarana untuk menuju akhirat saja. Nah, gitu ya. Dan maka lakukan kebaikan-kebaikan sebagai tabungan kita untuk di akhirat. Kebaikan berkaitan dengan kehidupan di dunia, baik itu kebaikan secara muamalah kita, berkaitan dengan harta. Nah, itu. Tujuannya adalah untuk akhirat. Ya, barangkali begitu, Pak ya. Jadi, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.